Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kisemari karing Allah Ta'ala asaba di subuh hari yang penuh mubarakah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala na pasigapak podeng setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali dari mati kecil kita. Allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian maki apa salama mangeri suruna karing Allah Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk pertama juga kita kepada jemaah masjid, khususnya kepada Pak Iman, Haji Ali bersama dengan jemaah masjid yang lain di Sikapaya yang ini kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sambutan penerimaan pada subuh hari ini. Semoga waktu kita yang kita gunakan sekarang ini kita manfaatkan untuk ya saling nasihat menasihati. Kemudian ya, yang tidak kalah pentingnya adalah tentu dalam rangka untuk kembali membangun silaturahmi kita. Mengapa nasabah sudah menjadi program kita di Parmusi, ya di Persaudaraan Muslimin Indonesia, terutama pada desa-desa yang kita sudah jadikan binaan untuk senantiasa membangun komunikasi dalam bentuk karena ada 4 pilar memang yang kita ingin kembangkan di desa-desa madani. Ya, paling tidak ya, untuk dakwah-dakwah, peningkatan iman dan takwa dan pendidikan itu dan yang lainnya, sosial dan ekonomi itu kita bisa manfaatkan. Alhamdulillah di desa Minasaupa ini bersama dengan 3 desa yang ada di Kecamatan Bontoa, ya kita sudah senantiasa karena namanya safari hanya satu tim, maka kita secara bergantian dari desa ke desa. Ya untuk safari subuh ini pertama kalinya di Sikapaya ini untuk desa Minasaupa. Walaupun beberapa bulan yang lalu juga kita di Masjid Al-Fajrin di Dusun Buak Mata kita juga melaksanakan di sana halal bihalal. Ya, alhamdulillah. Kalau di desa lain di Salendrang juga kita sudah laksanakan beberapa bulan yang lalu di Dusun Salendrang di masjid yang agak di dalam. Pernah juga di Masjid Muhammadiyah di Baitur Rahman. Kemudian di desa Tukamaseang, Tunikamaseang, kita sudah pernah juga safari dakwah ke masjid di Kasijala. Nah, itu yang selalu kita lakukan tentu. Itu tujuannya adalah silaturahmi dan untuk senantiasa kita membangun kebersamaan. Betapa persaudaraan kita di Parmusi ini senantiasa kita kedepankan bersama tentu dengan ormas-ormas yang lainnya. Nah, kita di Maros ini ya sudah baru-baru ini juga kita sudah launching, kita sudah dilaksanakan 3 desa rateri ya, yang bagian atas di Cambah, Malawa dan Cendrana. Ya. Itu juga kita akan laksanakan safari dakwah ke sana. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah tim pada subuh hari ini tim safari dakwah
yang kita katakan Safari Dakwah Madani SDM Parmusi. Di samping kita didampingi oleh penasehat Ustaz Hafidh Amri yang memimpin kita tadi dalam salat. Kami juga sebagai ketua bersama dengan Pak Sekretaris Pak Syarifuddin dan Ibu Harmia dan juga pendamping yang lainnya. Nah, semua itu hadirin hadirat yang berbahagia, ya tentu bahagian dari kebersamaan kita untuk senantiasa mewujudkan, ya, membangun bagaimana caranya sehingga ormas-ormas ini, terutama Parmusi ini, senantiasa hadir bersama dengan kita. Ya, satu kesyukuran kita di daerah Minasaupa dan Salendrang ini, ya, ada pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan. Ada Ibu Harmia membina pengajian-pengajian di beberapa masjid. Ya, ada zikir As-Sakinah juga senantiasa masuk melakukan nasihat-nasihat. Semua itu adalah dalam rangka untuk peningkatan ketakwaan kita. Ya. Mudah-mudahan semua itu menjadikan kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Ya, insyaallah sebentar ini tentu setelah kami menyampaikan pendahuluan seperti ini, kita akan mendengarkan sebentar nasihat-nasihat agama dari Ustadz Hafidh. Tentu yang kita minta kepada, ya, katengasenganne, ya, marilah kita untuk memanfaatkan waktu kita yang tenatonya nasaban. Ya, insyaallah. Biasanya memang kami berjalan safari ini, ya, memang biasa ada penawaran, ya, karena tenan join jemaah itu bukan menjadi ukuran, ya. Bahkan Pak, ya, pernah kita safari di desa Benteng Gajah di Tompok Bulu, sampai di sana belum ada orang. Nah, akhirnya sudah masuk waktu, saya langsung azan. Nah, nampaknya tahu waktu ruang. Nah, itu adalah fenomena-fenomena kita itu ya, karena kesibukan kita tentunya. Ya, jadi janganlah menjadi ukuran kita untuk karena keberadaan jemaah untuk kita tidak bisa untuk masuk kami, ya, kami tentu tidak masuk ke masjid itu untuk melakukan silaturahmi. Terkhusus tentunya kepada desa-desa yang menjadi binaan kita. Karena sudah banyak desa di Kabupaten Maros ini yang kita bina. Salah satunya adalah Desa Minasaupa, Salendrang, Tunika Maseang, kemudian Kelurahan Soreang, Desa Bontomatekne di Mandai, Desa Benteng Gajah di Tompok Bulu, kemudian Desa Boncolloe Lapara di Kecamatan Boncolloe, di Cenrana, Desa di Cambah, Desa Sawaru, dan di Marlawa, Desa Kelurahan Sabila. Dan nanti ini akan kita juga jadikan desa binaan lagi di Marusu, Desa Pak Bentengan, kemudian di Bantimurun, Desa Alat Tangai, dan di Simbang, Desa Sambueja. Di minimal satu desa, satu binaan-binaan kita. Semoga semua ini menjadi bahagian dari kita, karena memang idealnya, ya, hadir kita ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara semua. Jadi kehadiran Parmusi atau kehadiran ormas-ormas yang lain, DMI datang atau MUI datang adalah untuk membangun, senantiasa kita datang untuk menemui saudara-saudara kita, yes, menemui saudara-saudara kita, insyaallah. Sekali lagi, mai maki ampilangeri nasihat-nasihat agama nasinampe dari Ustadz.
Ya, semoga apa yang disampaikan tadi sebentar Ustaz menjadi bahagian dari untuk meningkatkan ketakwaan dan kepahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak pada jemaah sekalian, dan sekali lagi kepada Haji Ali, pada jemaah sekalian, ya terima kasih banyak atas kehadiran terima kasih aneh untuk kita bersama-sama di dalam kebersamaan kita. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis samai. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ardi. Alhamdulillahi adada ma khalaqa bainahuma. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jemaah subuh yang berbahagia, para pengurus masjid, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua pada subuh hari ini bisa bertemu di rumah Allah pada subuh hari yang penuh berkah ini dengan segala keutamaan dan kemuliaannya yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan semua itu kepada kita semua. Insyaallah tausiah subuh pada kesempatan Safari Parmusi subuh ini saya akan menyampaikan dan mengajak kita semua untuk merenung tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita suatu doa untuk selalu mendambakan keselamatan akhirat. Yaitu ketika beliau mengajarkan doa, Allahumma ja'al hamminal akhirah. Pendek. Allahumma ja'al hamminal akhirah. Ya Allah, jadikanlah angan-angan kami, dambaan kami atau idaman kami adalah keselamatan akhirat. Ini bagus doa ini diulang-ulang. Kalau untuk sendiri, Allahumma ja'al hammiyal akhirah. Ya Allah, jadikanlah dambaanku setiap saat untuk keselamatan akhirat. Alhamdulillah, sebelumnya saya juga menyampaikan sebuah perasaan yang merupakan syukur sangat mendalam hadir di masjid ini karena ada keistimewaan saya lihat. Yang pertama, masjid kita alhamdulillah bagus. Kita ini kalau jalan, Pak, Ibu, kalau melihat di suatu tempat masjid itu megah, masjid itu bagus, kita rasa senang sekali.
Karena ketika masjid itu terurus, terawat, itu pertanda bahwa saudara-saudara muslimin kita yang ada di sekitar masjid itu perhatian agamanya tinggi. Ditambah lagi hadir kita sholat berjamaah subuh seperti ini, di mana tidak banyak orang memang yang diberi petunjuk untuk itu. Kita ini hadir separuh generasi tua, separuh generasi muda. Ini istimewa ini, Pak. Tidak ditemukan di banyak masjid. Ya, artinya saya membaca bahwa ini ada keseimbangan antara pengurus agama yang ada sekarang dengan pengurus agama yang akan datang. Insya Allah adik-adik ini yang diberi kesempatan ditakdirkan Allah hadir berjamaah subuh dan bertemu dengan kita. Kami doakan semua, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan taufiknya agar tetap bertumbuh, berkembang sebagai pemuda, sebagai remaja dalam menegakkan agama. Insya Allah mudah-mudahan termasuk di dalam satu golongan di antara 7 golongan yang dijanjikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat naungan nanti di akhirat, dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sya'bun nasya'a fi ibadillah. Satu golongan ialah pemuda yang tumbuh berkembang dalam menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga adik-adik semua termasuk di golongan itu. Oleh karena itu, doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Allahumma ja'al hammiyal akhirah. Kalau kita banyak hamminal akhirah. Ya Allah, jadikanlah idamanku, jadikanlah dambaanku, jadikanlah keinginanku, jadikanlah cita-citaku, ialah keselamatan akhirat. Kita hidup memeluk Islam, ya, tujuan kita yang paling tinggi, yang paling utama adalah menyelamatkan diri kita di akhirat. Kita untuk meraih keselamatan akhirat sangat dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberikan kepada kita 3 karunia besar yang disebut sebagai an-ni'matul kubra, nikmat yang besar. Nikmat yang besar ini ada 3. Yang pertama ialah Rasul. Adanya Rasul yang diutus kepada kita. Yang kedua, Al-Quran. Adanya kitab suci Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi petunjuk hidup, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan nikmat besar yang ketiga ialah dinul Islam. Adanya agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita untuk diikuti, yang dengan mengikutinya itu ada jaminan keselamatan untuk akhirat kita nanti. Ya, jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, an-ni'matul kubra, nikmat yang besar, yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita sebagai hambanya untuk keselamatan kita di akhirat kelak ialah ketika ada Rasul yang diutus kepada kita menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, menerima Al-Quran, dan ketika menyampaikan dinul Islam. Mari kita coba merenung. Kira-kira bagaimana hidup ini? Andai kata tidak ada Rasul. Bagaimana kira-kira hidup manusia di dunia ini kalau tidak ada wahyu? Bagaimana kira-kira kehidupan manusia di dunia ini kalau tidak beragama? Kira-kira seperti apa kita?
Kalau kita lihat pada dunia binatang, ya kita lihat mau anaknya, mau induknya, mau saudaranya, ya kan? Kita ada aturan. Kita ini aturan lengkap dan agama ini sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamah dina. Jadi mari kita renungkan sedalam-dalamnya kalau keinginan kita yang paling besar adalah untuk mencapai keselamatan akhirat kita kelak. Untuk itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lain tidak ialah untuk beribadah kepadanya. Kita sadar bahwa kita ini hadir di bumi ini memang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara beribadahnya? Cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebenarnya makna yang ada dalam kalimat yang kita selalu ulang-ulang. Dua kalimat yang selalu kita ulang-ulang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Jadi itu dasar itu. Bahwa kita hidup bertauhid. Tidak ada sembahan lain kecuali Allah. Dan itu jaminan keselamatan untuk meraih surga di akhirat bagi hamba-hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid, tidak syirik. Bagaimana tauhid kita murni, bagaimana tauhid kita menjadi benar, yaitu ketika steril dari segala bentuk-bentuk kemusyrikan. Itu tujuan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah la ilaha illallah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah. Kita mengikuti Muhammad. Itu yang kita nyatakan bahwa Muhammad itu pesuruh Allah, Rasul Allah. Artinya kita mau mengikuti cara-cara petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini sebagai tugas pokok, tugas paling pokok kita dalam kehidupan ini, ya kita harus bersungguh-sungguh untuk membetulkan, untuk membenarkan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita menjadi makbul. Ya. Karena kita ketahui bahwa syurutu kabulil ibadah, syarat diterimanya ibadah itu ada 3. Syarat diterimanya seluruh ibadah kita itu ada 3. Yang pertama ialah al-imanu billahi wa tauhiduhu. Beriman kepada Allah dan bertauhid. Itu salah satu. Untuk dapat surga, untuk selamat di akhirat, beriman kepada Allah dan bertauhid. Itu yang kita jalani dalam hidup. Apa artinya beriman kepada Allah? Tidak kafir. Apa artinya bertauhid? Tidak musyrik. Karena kafir dan musyrik diharamkan neraka bagi mereka. Wa matu wa hum kuffarun fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka semua amalannya terhapus. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi boleh jadi banyak kebaikan tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu karena mati dalam kekafiran dan tidak diampuni dosanya. Kecuali kalau bertobat sebelum mati, itu. Begitu juga syirik. Orang yang syirik terhapus juga amalan-amalannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu musyrik, maka sungguh seluruh amalanmu, ibadahmu terhapus.
dan menjadilah engkau golongan yang merugi nanti di akhirat. Wala takunanna minal khasirin. Itu satu syarat, beriman dan bertauhid. Jadi perjuangan kita ialah membenarkan iman kita dan membenarkan tauhid kita. Yang kedua, syarat ibadah yang diterima adalah al-ikhlas. Bahwa ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan itu ikhlas. Ikhlas artinya semata karena Allah. Jadi orang yang beriman, yang beramal dengan ikhlas. Orang yang bertauhid, yang beramal, beribadah dengan ikhlas. Itu syarat kedua, ikhlas. Banyak dalil tentang ikhlas. Dan itu yang dinyatakan dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan beribadah kecuali ikhlasnya. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga agar ibadah kita diterima ialah al-muwafaqatu bima jaa'a bihi Rasul. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi, la ilaha illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah pesuruh Allah, artinya beliau yang kita ikuti, petunjuk-petunjuk beliau yang kita ikuti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang tiga. Iman tauhid, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumullahu fakhuzuhu wa ma nahakum wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang diajarkan Nabi terimalah, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Jadi kita beribadah secara benar untuk itu doa tadi agar kita selamat nanti di akhirat kelak. Dua. Yang kedua, agar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu menjadi perhatian besar kita untuk mengikutinya secara saksama. Ada rasul yang menyampaikan Islam kepada kita lewat wahyu Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Qul inna hudallahi huwal huda. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, sampaikan Muhammad kepada umatmu, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah, yaitu agama Islam, itulah petunjuk yang sebenar. Itulah petunjuk yang benar. Ayat ini berulang dengan kalimat yang sedikit berbeda. Qul innal huda hudallah. Katakanlah bahwa sesungguhnya petunjuk yang benar ialah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beginilah cara berislam kita yang ada jaminannya bahwa siapa yang mengikuti Islam maka ia selamat nanti di akhirat. Itulah makna Islam. Islam artinya selamat. Dan hanya Islam inilah agama Allah. Islam ini diturunkan kepada Nabi Adam, Islam ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Musa, sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam semua itu. Itu yang dikatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang benar ialah Islam. Islam agama Allah, agama yang benar, dinul haq, dinullah yang diturunkan kepada seluruh rasul dan nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia yang akan menjadi jalan dan cara hidupnya untuk meraih keselamatan akhiratnya yang kehidupan kekal. Kita tahu kalau dunia hanya sementara saja, tapi kehidupan dunia kita akan menentukan nasib kita di akhirat. Kalau kehidupan dunia kita benar, insyaallah di akhirat selamat. Kalau kehidupan dunia kita menyimpang, maka kita bisa menjadi celaka atau binasa di akhirat. Bagaimana benarnya kehidupan kita di dunia ini? Ialah dengan mengikuti ajaran agama kita. Itulah kemudian kita tidak boleh berhenti belajar. Karena sungguh ajaran agama Islam ini begitu dalam, begitu luas, yang andai kata seluruh umur kita dipakai untuk melakukan Islam,
mungkin tidak sampai kita bisa selesaikan semua. Tapi ujung-ujungnya ialah kalau kita sudah berjihad, bersungguh-sungguh mengamalkan Islam, maka akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjuki kita ke jalannya yang benar. Jamaah sekalian, mungkin ini yang merupakan tausiah subuh yang kita sampaikan, yang insya Allah sebagai pengemban dakwah, khususnya dari Parmusi ini, siap untuk memberikan pembinaan-pembinaan kepada umat kita. Bagaimana caranya dan teknisnya itu akan ditempuh kemudian. Cukup ini saya sampaikan, semoga berberkah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu